Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan kembali update project aplikasi presensi berbasis GPS, photo selfie, dan face recognition menggunakan framework Laravel. Sebelumnya di sini kita sudah menambahkan menu jenis tunjangan, kemudian menu gaji pokok. Nah, sekarang kita akan menambahkan menu untuk melakukan setting untuk setiap tunjangan setiap karyawan seperti itu ya. Nah, langsung saja pertama kita akan buatkan dulu menunya di sini ya. Oh, sebelum kita buatkan menunya, kita akan buatkan dulu tabelnya ya, seperti sesuai dengan rancangan IRD-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan ada kode tunjangan ya. Nah, ini nih. Kode tunjangan, NIK, tanggal berlaku, kemudian nanti akan berelasi dengan detail tunjangannya ya, yang menentukan jumlah dari setiap tunjangan yang kita setting di jenis tunjangan. Oke. Berarti kita akan buatkan dua tabel ini dulu ya, karyawan tunjangan dan karyawan tunjangan detail. Oke, berarti di sini kita akan buatkan dulu migration-nya ya. Kita buatkan dulu migration-nya. PHP Artisan make migration ya. Kemudian apa? Make migration make model aja ya. Make model langsung namanya itu misalnya tunjangan. Nah, kita tambahin /m buat langsung dibuatkan migrationnya. Oke, sekarang kita buka migration create tunjangan yang ini ya. Nah, kita sesuaikan nama tabelnya, kita rubah menjadi karyawan tunjangan. Oke, kalau sudah di sini kita bikin char kode tunjangan ya. Kode tunjangannya itu kita setting sama seperti gaji aja ya. Sebentar. Oke, kita downshift dulu ya. Nah, ini nih. Presensi GPS gaji. Nah, seperti karyawan gaji. Nah, di sini kan dia panjangnya itu 7 ya. Nah, kita samain aja 7. Oke, kemudian NIK ya. Untuk NIK itu 10 ya. NIK itu 10, oke. NIK 10, kemudian di sini langsung tanggal berlakunya ya. Tanggal berlaku date gitu ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita joinkan untuk NIK-nya ke tabel karyawan ya. Oke, di sini menggunakan on delete cascade. Jadi kalau misalnya data karyawannya di delete ya, maka dia data tunjangannya pun akan ikut terhapus. Oke, nah ini juga sesuaikan untuk drop if axis-nya. Nah, jika sewaktu-waktu di rollback maka dia akan ikut terhapus. Kalau sudah, kita jalankan atau kita bikin satu migration lagi ya, namanya, atau kita jalanin dulu migration-nya, PHP Artisan migrate ya. Nah, ini jalan, oke. Harusnya udah masuk tabel tunjangannya. Nah, ini ya, udah ada karyawan tunjangan. Sekarang kita akan bikin untuk detail tunjangannya ya. Kita akan bikin modelnya dulu. Modelnya namanya detail tunjangan ya. Kita tambahin /m agar dibuatkan migrationnya. Di sini kita tinggal buka create detail tunjangan. Untuk nama tabelnya sesuaikan, yaitu karyawan tunjangan detail ya. Karyawan tunjangan detail, kemudian di sininya berarti kode tunjangan. Ya, kode tunjangan. Kemudian di sini ada jenis tunjangan. Kode jenis tunjangan ya. 4 ya, untuk ininya samakan dengan yang di sini, kode yang jenis tunjangan ya. Nah, ini kan 4 ya. Oke. Kemudian jumlahnya ya. Tabel integer jumlah. Oke. Nah, kemudian kita relasikan ya kode tunjangan dengan karyawan tunjangan ya, menggunakan kode tunjangan untuk relasinya. Kemudian jenis tunjangan ya, berelasi dengan tabel jenis tunjangan. Oke. Sudah.
Kalau sudah kita jalankan PHP Artisan migrate ya. PHP Artisan migrate dah. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bikin permissionnya ya. Bikin permissionnya dulu supaya nanti yang bisa mengakses tunjangan itu yang punya hak akses saja. Nanti di sini kita jalankan bikin seedernya dulu aja. PHP Artisan make seeder. Nah, misalnya apa? Tunjangan permission seeder ya. Kita buka tunjangan permission seedernya. Kemudian kita copy paste aja dari yang jenis tunjangan ini ya. Oke, kita copy, kita paste di sini. Kita tinggal ubah aja, jangan lupa diimport dulu untuk modelnya. Model permission group, kemudian model permissionnya. Oke, kemudian kita tinggal ubah name grupnya itu menjadi tunjangan aja. Kemudian untuk permissionnya juga kita rubah jadi dari jenis tunjangan menjadi tunjangan ya. Kita copy paste saja semuanya ya. Kemudian kita tinggal assign ke super admin. Di sini kita tinggal masukkan model role-nya. Oke, kalau sudah kita tinggal jalankan PHP Artisan dbseed. Dbseed apa tadi? Tunjangan permission seeder. Oke, sekarang kita tinggal bikin controllernya ya. PHP Artisan make controller tunjangan controller. Nah, sekarang kita bikin routingnya. Kita copy paste saja yang dari gaji. Kita paste di sini di bawahnya. Kita ubah dari gaji controller menjadi tunjangan controller. Oke. Kemudian kita ubah dari gaji pokok menjadi tunjangan. Ya. Kita copy paste semuanya. Ininya kita rubah dari kode gaji menjadi kode tunjangan. Ya. Oke, yang ininya juga untuk name-nya rubah. Ya. Kita copy aja. Nah. Oke, kalau sudah apa lagi ya? Kalau sudah kita tinggal bikin menunya ya. Kita coba tambahkan menunya. Kita masuk ke sidebar. Kemudian nah di bawah gaji ya. Di bawah menu gaji di sini kita tambahkan menu tunjangan. Nah, tunjangan ya, kita rubah juga untuk request is-nya ya. Jadi dia akan aktif ketika si root-nya itu adalah tunjangan. Oke, kita rubah ini menjadi tunjangan. Kemudian di paling atas di bagian has any permission di sini ya. Jadi yang bisa mengakses data master itu jika memiliki salah satu akses ya atau dari permission ini ya, kita tambahkan karena si tunjangan itu ada di menu data master, berarti kita masukkan juga permissionnya ke sini supaya nanti misalnya dia punya akses untuk merubah tunjangan aja ya, data masternya tetap muncul. Kemudian kita tambahkan di sini ya, di bagian menu data masternya supaya nanti si menunya itu tetap terbuka gitu ya. Nah, seperti ini ya tunjangan. Ketika misalnya kita pilih menu tunjangan, maka posisi data masternya itu akan tetap terbuka seperti ini ya. Kita coba reload. Nah, di sini sekarang sudah ada menu tunjangan. Oke, sekarang kita tinggal bikin halaman tunjangannya. Kita masuk ke tunjangan controller. Oh iya, lupa sebelumnya di sini ya. Di model tunjangan, kita buka model tunjangannya. Di sini kita belum definisikan nama tabelnya. Protected variable tabel sama dengan karyawan ya. Tunjangan. Kemudian apa? Protected variable guarded sama dengan ini. Kemudian apa? Protected variable primary key sama dengan apa tadi? Kode tunjangan. Kode tunjangan ya. Kemudian public incrementing false ya.
Jadi karena kita menggunakan char untuk primary key-nya, untuk berarti incrementingnya kita false kan. Kita copy paste aja, kita buka model detail tunjangan. Nah, seperti ini. Kita paste, kita tinggal rubah yang bagian ininya karyawan tunjangan detail. Di sininya kode untuk primary key-nya karena dia nggak punya primary ya. Kita hapus saja seperti ini. Oke, kalau sudah kita tinggal masuk ke tunjangan controller. Salah. Kita close aja dulu semuanya. Ini save aja. Oke. Oke ya, kita buka dulu tunjangan controller. Nah, yang ini tunjangan controller ya. Kemudian kita butuh metode index ya. Metode indexnya karena mungkin nanti tampilannya kurang lebih sama dengan menu gaji, kita copy paste saja ya. Ya, kita buka gaji pokok controller. Kemudian kita cari index. Nah, di sini kita copy paste saja biar cepet. Copy paste. Nah, di sininya kita rubah menjadi tunjangan. Oke. Di sininya berarti join ke karyawan, cuman di sininya kita rubah menjadi karyawan tunjangan. Karyawan tunjangan ya. Karyawan di sini juga kita sesuaikan nama karyawan. Oke. Oke, udah ya. Nah, di sini kita masukkan model departemen cabang. Kemudian variabelnya kita rubah aja jadi tunjangan. Ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Berarti di sini juga kita rubah view-nya ke tunjangan. Cuma di sini kita belum membuat view tunjangannya ya. Berarti kita masuk ke ini ya, ke data master nih. Nah, data master yang ini kita bikin folder baru namanya tunjangan. Kita bikin file index di sini. index.blade.php. Kemudian kita tinggal copy paste saja yang dari gaji pokok ya. Mana yang gaji pokok? Mana ya? Gaji pokok tuh mana tadi ya indeksnya ya? Nah, ini nih. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita paste aja di sini, kita sesuaikan untuk title ya, kita rubah menjadi tunjangan. Kemudian yang tadinya gaji pokok kita rubah menjadi tunjangan. Oke, sini juga. Nah, ini yang apa? Permission ya kita rubah juga ya, yang tadinya gaji pokok kita rubah ke tunjangan supaya cepat. Kita replace aja ya, misalnya kita jadi rubah jadi tunjangan, ketik ya, kita replace ya. Kemudian sudah. Oke, sudah, ininya kita rubah menjadi kode tunjangan aja ya, atau kode aja lah, panjangan ya. Kode nih nama karyawan departemen cabang. Nah, nanti sininya ya menyesuaikan dengan ini, dengan jenis tunjangan ya. Nah, kita bikin query di sini dulu, variable data jenis tunjangan ya. Jenis tunjangan. Nah, begini ya. Jenis tunjangan di sininya kita order by kode jenis tunjangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, nah nanti supaya dinamis ya si kolomnya menyesuaikan dengan jumlah apa namanya? Jumlah data yang ada di jenis tunjangan ya. Maka di sini kita akan buat si kolomnya itu kita ambil dari data tunjangan atau data jenis tunjangan ya. Sebelumnya kita kasih row span dulu di sini ya, 2 untuk setiap kolom, karena nanti di sini kita akan tambahkan kolom tunjangan ya. Nah, cuman di sininya kan kita sesuaikan dengan jumlah tunjangannya ya. Count berarti tunjangan ya, di sini jenis tunjangan harusnya. Nah, di sini oke, jenis tunjangan. Nah, sini jenis tunjangan ya. Menyesuaikan call span-nya di sini kita ubah jadi tunjangan. Nah, di bawahnya kita tampilkan data tunjangannya ya. Kita for each jenis tunjangan, kemudian tampilkan
si jenis tunjangannya. Kurang lebih hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Pasti masih error karena di sininya kita hapus dulu ya. Karena ini masih menampilkan data gaji pokok. Kita close dulu seperti ini. Oke, sudah, kita coba reload dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini masih ada yang error ya. Oke, nama karyawan. Bentar ya, harusnya Rospen. Bentar, sebentar. Count jenis tunjangan ya. Count jenis tunjangan. Coba kita cek dulu. Oke, harusnya Rospen 2. Oh, ini bukan Rospen, harusnya Colspan ya. Colspan. Oke, kita coba reload lagi. Nah, seperti ini ya. Sebentar, kok jadi gini ya? Nama karyawan ini ada di sini nih, harusnya di sini kan. Bentar, oh nama karyawannya enggak, kita Rospen ya, ketinggalan. Oke, kita coba reload lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada tunjangan makan, misalnya kita nggak perlu tambahin kata tunjangannya deh ya. Kita ke jenis tunjangan misalnya ya. Sini ada tunjangan makan misalnya. Makan, ada jabatan, apalagi? Ada tunjangan istri misalnya ya, TJ03. Nah, seperti itu ya. Nah, maka di sini kalau misalnya di sini bertambah, maka di sini juga nanti bertambah seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ini. Tinggal apa namanya? Tinggal buat form inputnya ya. Kita tinggal buat form inputnya. Jadi di sini ketika klik tambah tunjangan, maka di sini kita close dulu. Maka di sini ya, di modelnya di sini ya, load model. Nah, mana? Nah, btn create ya. Di sini kita rubah menjadi tambah data tunjangan. Kemudian, nah nanti rootnya itu kan ke tunjangan create. Berarti kita tinggal bikin di sini tunjangan ya, tunjangan. Nah, di tunjangan controller ya kita bikin create, metode create ya, public function create. Nah, kemudian kita tinggal return view. Nah, kita copy paste saja biar cepet ya, yang dari gaji pokok. Nah, di sini ya kurang lebih sama lah. Dia nanti pilih karyawan nanti ya. Nah, cuman kita rubah nanti bagian yang tadinya gaji pokok kita ubah ke tunjangan supaya cepat aja ya. Karyawan. Oke. Kemudian di sini di folder tunjangannya ya, folder view tunjangannya kita tinggal bikin file baru namanya create.blade.php ya. Kemudian apa ya? Kita copy paste yang dari form create yang ada di tabel gaji ya. Nah, yang ini kita copy, kita paste di yang create tunjangan ini ya. Oke, kurang lebih sama. Nah, ini cuman yang bedanya itu nanti di sini kita akan menyesuaikan dengan jumlah jenis tunjangan yang ada gitu kan. Kalau yang ini kan cuma satu nih, gaji pokok aja. Nanti kan kalau misalnya jenis tunjangannya ada 3, berarti formnya nanti ada 3 gitu ya. Oke, kita coba tes dulu apakah muncul atau tidak. Oke, udah muncul ya. Tambah data tunjangan, pilih karyawan, kemudian ada tanggal berlaku. Nah, sekarang kita akan tambahkan form untuk menginputkan jumlah tunjangan sesuai dengan jumlah jenis tunjangan yang ada gitu ya. Nah, berarti di sini di tunjangan controller kita copy paste saja yang ini, yang jenis tunjangan ya. Kemudian kita balik lagi ke create-nya. Nah, di sini kita yang gaji pokok ya, yang form jumlahnya nih. Yang form jumlahnya yang ini ya, kita copy paste. Kita masuk lagi ke create tunjangan.
Nah, cuma di sini kita for each. For each kita looping berdasarkan jenis tunjangan. Oke. Kita looping berdasarkan jenis tunjangan. Kemudian, nah, sini variabel D aja kita paste di sini ya. Oke. Oke, kemudian apa ya? Nah, di sini kita rubah untuk labelnya ya. Untuk labelnya kita rubah menjadi nama jenis tunjangannya ya. Jenis tunjangan. Oke. Kemudian untuk jumlahnya ya. Untuk jumlahnya untuk name jumlahnya itu kita rubah menjadi kode ini ya. Jumlah di sini ya. Kita tambahin aja jumlah, kemudian kita tambahin kode tunjangannya. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Nah, jadi namanya itu jumlah. Kalau misalnya di sini jumlah tadi kan kode tunjangan itu kan TJ01, TJ02 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita buat seperti ini, berarti name-nya itu nanti jumlah underscore ya, jumlah underscore apa namanya? Atau gini aja, kita bikin array aja di sini ya, jumlah. Nah, bentar. Jumlah seperti ini ya. Nah, cuman di sini di atasnya kita tambahin input, cuman hidden ya. Inputannya hidden. Itu name-nya itu adalah kode jenis tunjangan. Nah, tapi dia bentuknya array juga seperti ini ya. Bentuknya array juga seperti ini. Kemudian apa lagi? Value-nya ya. Value-nya jangan lupa. Value-nya itu adalah kode jenis tunjangan. Oke. Sekarang kita coba tes dulu, refresh ya. Kita coba refresh dulu. Kita tambah tunjangan. Nah, di sini otomatis ada ya. Sesuai dengan sesuai dengan data jenis tunjangan. Kalau misalnya tadi di jenis tunjangannya ada 2, maka yang muncul 2 nih yang harus diisi gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan bikin validasinya ya. Nah, ini kan udah ya, untuk formnya kan sudah sesuai ya. Seperti ini. Nah, jadi untuk kalau misalnya kita tambah lagi di sini di tunjangan ya, jenis tunjangan, kita tambah misalnya TJ04, misalnya tunjangan apa ya? Skill misalnya. Tunjangan atau tanggung jawab ya, tunjangan tanggung jawab. Oke. Jawab misalnya. Nah, nanti dia akan bertambah juga ya ketika kita mau setting ya tunjangan. Nah, di sini kan nambah dan di sini juga di kolomnya juga akan bertambah ya jadi 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bikin validasinya ya. Kalau sebelumnya kan oke, di sini tanggal berlaku is required katanya ya. Sebentar. Ini kayaknya ada yang error. Di sini kita rubah ya untuk name-nya, untuk routingnya juga kita rubah menjadi tunjangan, kemudian ininya juga jadi form create tunjangan aja ya. Nah, ininya kita sesuaikan lagi untuk elemen yang akan kita ininya ya, yang akan kita kasih eventnya. Tadinya kita sudah rubah ini menjadi form create tunjangan. Oke, udah ya. Sebentar, ini harusnya sih udah jalan dulu ya validasinya. Sebentar, kita coba. Oke, jalan ya, jalan. Cuman ini kalau misalnya kita kosongin yang tunjangannya, kita ini tetap jalan nih tuh ya. Nah, kita akan bikin validasi. Nah, itu kan bentuknya array ya. Kalau bentuknya array di sini kita nah kasih seperti ini ya. Kemudian kasih array juga di sininya nih. Kemudian di sininya jangan dulu dikasih value karena kita akan looping dulu ya. Nah, di sini kita hapus yang else if jumlahnya. Kemudian kita akan bikin untuk melakukan pengecekan jumlah masih ada jumlah yang kosong tidak gitu ya. Masih ada jumlah tunjangan yang kosong. Nah, ini kan tunjangannya harus diisi ya semuanya.
Nah, kita bikin di sini let jumlah, kita bikin variabel namanya cek jumlah kosong, kita defaultnya false. Kemudian kita akan looping, ya, kita akan cek satu-satu eh, dari setiap jumlah tunjangan yang diinputkan, apakah masih ada yang kosong gitu ya. Kalau masih ada yang kosong, nanti kita akan setting dia menjadi true ya. Nah, kemudian kita akan keluarkan dari loopingnya kalau sudah menemukan yang kosong. Nah, kemudian baru di sini kita tambahkan ya else if cek jumlah kosong. Cek jumlah kosong kalau misalnya ada gitu ya. Cek jumlah kosong kalau misalnya ada, dia akan memberikan notifikasi alert seperti ini gitu ya. Jumlah tunjangan harus diisi semua misalnya. Nah, harus diisi semua. Maksudnya harus diisi semua itu nggak boleh ada yang kosong kayak gini ya. Nggak boleh sebentar. Nggak boleh ada yang kosong seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya diisi 0 ini masih bisa gitu ya. Misalnya kan dia, misalnya ada karyawan yang belum dapat tunjangan makan nih, ini kasih 0 aja. Tapi jangan kosong seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita coba klik tambah tunjangan, kita coba submit dulu. Nah, di sini error. Kita coba harusnya jalan, kita inspect dulu, kita tambah, kita konsol ya. Sini, nah di sini ada error ya, cuman errornya langsung hilang. Kita kasih prevent default dulu aja di sini ya, supaya si formnya nggak bisa submit. Kita klik lagi tambah tunjangan. Nah, kalau kita cek di sini di errornya itu ada unrecognized expression jumlah katanya. Berarti di sininya kita harus tambahkan ini gini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita coba reload lagi. Kita coba tambah data lagi, kita coba klik. Nah, di sini udah jalan ya. Karyawan harus diisi. Kemudian kalau misalnya kosong nih, ada yang kosong. Nah, jumlah tunjangan harus diisi semua. Kemudian kalau kita isi misalnya tunjangan makannya dia belum dapat 0, misalnya tunjangan jabatannya misalnya 30.000, tunjangan istri misalnya 50.000, tanggung jawab misalnya 100.000 ya. Nah, ini baru bisa ya. Tapi kalau misalnya ada yang kosong satu aja gini, dia nggak akan bisa ya. Tapi kalau misalnya diisi 0 nggak apa-apa ya. Nah, ini kan langsung ke tanggal berlaku ya. Oke, kita klik 30 misalnya tanggal 30 Mei. Oke. Ini udah aman, tinggal kita proses simpannya ya. Kita ke, berarti di sini kan dia rutinnya ke store ya, ke method store. Jadi di sini kita bikin public function store. Nah, request ya. Kemudian nah, di sini kita bikin validasinya ya. Nah, cuman untuk di sini kan dia bentuknya array. Jadi di sini kita tambahin array seperti ini. Kemudian nah ini untuk jumlah. Jumlahnya juga per masing-masing item yang itunya ya, data array di jumlahnya itu dia harus diisi juga gitu ya. Dia harus diisi juga. Seperti ini. Oke, kita coba lakukan proses simpan data. Sini kita gunakan try and catch aja, try and catch. Ya. Kita copy paste aja dari gaji pokok ya biar cepet. Nah, ini kita copy paste ya semuanya. Oke, kita sesuaikan. Nah, untuk tunjangan ini kode tunjangan itu T ya seperti ini. Formatnya itu T, tahun, kemudian nomor urut. Nah, di sini tahun gaji diambil dari tanggal berlaku, kemudian kita ambil last tunjangannya ya untuk mendapatkan kode terakhir tunjangan gitu ya. Last tunjangan gitu misalnya ya. Kita rubah menjadi tunjangan, order by kode tunjangan ya berdasarkan tanggal berlaku. Oke. Di sininya juga kita rubah menjadi last kode tunjangan. Kalau misalnya tidak null, maka tampilkan kode tunjangan terakhir. Tapi kalau misalnya null, ini kosong ya defaultnya. Oke, untuk kode tunjangannya kita ambil kode tunjangan terakhir, ditambahkan formatnya yaitu T, kemudian ditambah dengan 2 digit tahun terakhir gitu ya. 2 digit terakhir dari tahun gitu ya. Tahun dari tanggal berlaku. Kemudian untuk selanjutnya adalah 4 digit berurutan. Oke, kemudian di sini kita tinggal rubah menjadi tunjangan. Ininya kode tunjangan nik jumlah ya. Jumlahnya karena tidak diisi langsung di tabel tunjangan karena dia berbentuk nanti ada beberapa. Jadi kita nanti masuknya ke detail tunjangan. Nah,
Di sini kita akan for each ya, for each dari request kode tunjangan ya. Karena kalau kode tunjangan ini kan dia berbentuknya array ya. Jadi nanti bisa di looping datanya mana nih? Yang ini ya. Nah, di sini kan kita tambahin data yang di hidden ya, kode jenis tunjangan. Oke. Nah, kemudian di sini kita looping aja datanya berdasarkan si kode jenis tunjangan itu ya. Nah, di sini apa namanya? Di sini itu kita bisa seperti ini ya. Apa melooping atau memasukkan data sesuai dengan jumlah tadi data jenis tunjangannya gitu ya. Nah, seperti ini jadi diisi, kemudian nanti kode jenis tunjangan ini dia langsung ya, karena yang di loopingnya itu ada si kode jenis tunjangan. Nah, kalau misalnya yang ini yang jumlah nanti dia akan berdasarkan indeksnya nih ya, disesuaikan dengan indeks array-nya seperti itu. Disesuaikan dengan indeks array dari si kode jenis tunjangan gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita redirect ya, redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan data berhasil tersimpan. Jika tersimpan, kalau misalnya kayak kita push aja ini ya. Oke, salah ya. Kita seperti ini aja. Oke, kita perbaiki ya tadi karena di dalam try and catch di sini ada try and catch lagi. Nah, kita keluarin aja. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya berhasil dia akan mengirim data berhasil tersimpan. Kalau gagal dia akan mengirimkan pesan error. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes. Kita coba tambah tunjangan, kita coba submit, di sini nggak bisa. Kita pilih misalnya Adam Adipa, misalnya makan 50.000 misalnya. Jabatan misalnya 250.000, istri misalnya 150.000. Ya, tanggung jawab misalnya 500.000. Oke. Tanggal berlakunya misalnya tanggal 1 Mei. Kita submit, kita coba. Oke, harusnya oke di sini nggak bisa karena di sininya kita masih kasih prevent default ya, artinya dia nggak bisa apa-ngapain si formnya. Oke, kita coba lagi. Kita pilih Adam Adifa, kita kasih makannya misalnya 100.000 aja. Jabatannya tadi 250.000 ya, istri 150.000, tanggung jawab 500.000 misalnya. Nah, untuk tanggal berlakunya tanggal 1 Mei contoh ya. Kita submit. Nah, di sini error ya. Error kayak infield. Bukan kode jenis. Oh, gini, salah ya ininya nih. Di tunjangan controllernya ini juga harus masukin kode jenis tunjangannya. Tapi udah ya kode jenis tunjangan. Oh, ini bukan tunjangan tapi detail tunjangan ya harusnya. Astagfirullah. Oke, kita coba reload lagi. Kita coba isi misalnya untuk makan kita 0 aja misalnya. Jabatan 250.000, istri 500.000 misalnya. Tanggung jawab 1.500.000 misalnya. Oke. Kita kasih tanggal 1 Mei. Kita submit. Nah, di sini error tunjangan doesn't exist kayaknya. Karyawan tunjangan apa nih? Karyawan tunjangan detail. Karyawan tunjangan detail katanya doesn't exist. Di sini kalau nggak salah udah ya. Kayaknya belum di migrate kayaknya ya. Oke, kayaknya belum di migrate ya. Lupa mungkin. Iya, coba ke PHP Artisan migrate ya. Nah, nothing to migrate tapi ya. Tapi tidak ada yang di migrate. Coba create detail. Nah, ini kan detail tunjangan, di sininya karyawan tunjangan detail. Oh, ini harusnya kita coba refresh, harusnya ada ya. Karyawan tunjangan, tapi kok nggak ada ya? Tapi di migrate juga nggak ada nih. Ketika udah di migrate, nothing to migrate katanya ya. Kita coba save. Nothing to migrate. PHP Artisan migrate. Nothing to migrate. Di sininya karyawan tunjangan underscore detail, bener ya? Tunjangan
Tar. Nah, tapi di sini nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Tuh, nggak ada ya karyawan tunjangan detailnya ya. Oke, kita rollback dulu aja ya. Kita rollback PHP artisan rollback. Nah, create detail tunjangan. Yang ini nih ya. Kayaknya tadi masih belum di save tapi udah di migrate kayaknya ya. Kita coba jalanin lagi PHP artisan migrate. Nah, kita coba tes di sini harusnya udah ada tabelnya. Nah, udah ada ya. Kita coba jalanin lagi. Oke, kita coba tambah tunjangan. Makan misalnya 150.000, jabatan 250.000, istri 150.000, saya tanggung jawab 1.500.000 bisa contoh ya. Tanggal berlaku tanggal 1 Mei harusnya sih bisa. Nah, data berhasil disimpan ya. Data berhasil disimpan, sekarang kita tampilin datanya ya. Kita coba tampilin datanya. Oke, berarti kita masuk ke tunjangan controller lagi ya. Kemudian di sini nah sebenarnya kan ini udah bisa kita tampilin ya, cuman untuk data tunjangannya belum bisa tampil ya karena kan dia adanya di detail tunjangan. Sebentar. Oke, nah di sini mungkin di tunjangan controllernya ya, di tunjangan controllernya kita bikin seperti ini nih. Kita ambilnya dari detail tunjangan ya, detail tunjangan. Nah, dari detail tunjangan kemudian dia join dulu ke karyawan tunjangan ya. Karyawan tunjangan seperti ini. Nah, sebentar. Oke, di sini kita ambil dari karyawan tunjangan detail. All, kemudian di sininya kita tambahin tanggal berlaku aja ya. Tanggal berlaku. Oke. Nah, di atasnya kita bikin dulu variabel jenis tunjangan ya. Misalnya sebentar. Gini aja. Jenis tunjangan ya. Nah, ini yang ini kita ganti ambil dari variabelnya langsung. Nah, seperti ini supaya tidak dua kali ya. Nah, oke. Di sini kita bikin gini. Bikin variabel namanya select tunjangan aja ya. Select tunjangan, bentuknya array. Kemudian nah, di sini kita looping jenis tunjangan. Kemudian kita akan masukkan ke dalam array ya. Kita akan buat query di sini db raw db raw. Nah, gini ya. Sum di sininya bentar. Kita bikin sum if. Nah, sum if karyawan tunjangan detail. Nah, kode jenis tunjangan sama dengan kode jenis tunjangan yang kita looping di sini ya. Nah, kemudian dia akan melakukan melakukan sum ya terhadap jumlah. Nah, jumlah di sini kita tambahkan juga jumlah underscore namanya ya, nama dari kode tunjangannya gitu ya. Nah, jadi nanti jumlah underscore TJ01 misalnya, TJ02 gitu ya. Sesuai dengan jumlah jenis tunjangan yang ada di dalam data jenis tunjangan. Oke, sebentar. Kalau sudah seperti ini, nah di sini ya kita tinggal masukkan di sini ya. Titik-titik 3 ya, jadi kita gabungkan apa sih namanya itu yang titik-titik 3 ini, jadi kita menggabungkan array gitu, arraynya ke sini. Nah, jadi kita gabungkan query ini, kita masukkan ke sini nih ya, select tunjangan. Jadi nanti dinamis ininya, kalau misalnya jenis tunjangannya nambah, otomatis dia nanti query-nya juga bertambah seperti itu.
Nah, cuma di sini kita tambahin group by ya. Group by-nya ini query group by. Nah, karyawan tunjangan detail dot kode tunjangan sebentar. Sum karyawan ya, kode tunjangan, kemudian gini ini dot all ya. Kemudian nah seperti ini. Jadi kita group by sesuai dengan kolom yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya group by itu kita nggak bisa per satu kolom, tapi harus kolom yang tidak di contoh misalnya di sini ada sum nih. Nah, berarti kita harus group by-nya itu berdasarkan field yang tidak di sum-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ininya kita hapus. Oke. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes dulu nih, masih jalan nggak nih? Apakah ada error? Nah, ini ada error ya. Group by class cannot aggregated see dependent columns in group by katanya. Only full group by. Kode tunjangan. Apa ya? Apa sih tadi tuh errornya tuh? Oke, mungkin di sini jangan jangan di all ya, tapi di sininya kita tambah langsung aja kode tunjangan. Kemudian apa sih di sini itu ada nggak usah kode jenis tunjangan ya, karena kan dia yang di sum if-nya. Oke, cukup harusnya kayak gini ya. Kita coba reload. Nah, oke, jalan ya. Nah, kita coba looping datanya, kita coba tampilkan datanya di tunjangan indeks ya. Nah, ini nih. Kita for each variabel tunjangan as variabel d aja ya. Nah, kemudian di sini kode tunjangan nick, nama karyawan ya, kode departemen, cabang. Nah, kita coba tes dulu muncul nggak datanya. Nah, muncul ya, cuman nicknya nggak muncul nih, karena di sini kita belum nambahin nick. Nicknya bukan di sini, tapi di karyawan tunjangan.nick. Nah, di sini juga kita tambahin di group by-nya ya. Kita coba refresh. Oke, nah sekarang kan ininya apa? Si field yang tadi jenis tunjangannya itu kan sudah kita definisikan di sini ya. Nah, kalau misalnya kita akan menjumlahkan berdasarkan jenis tunjangan nih. Kemudian kita aliaskan si field yang sudah kita jumlah itu menjadi jumlah underscore kode jenis tunjangan ya. Nah, otomatis kan si fieldnya dinamis tuh. Nah, si fieldnya dinamis berarti di sini juga kita harus pakai for each ya. For each variable jenis tunjangan sebentar. Nah, di sini nama fieldnya itu kan jumlah underscore kode jenis tunjangan ya. Nah, seperti ini. Kita coba tes dulu ya. Kita coba tes apakah sebentar nih. Salah. Gini nih. Tapi coba bener nggak ya? Enggak sih, salah harusnya. Nah, di sini jangan D lagi ya, tapi misalnya di sini J aja ya, J. Nah, coba ganti J. Oke, kita coba tes dulu nih. Berhasil nggak ya kalau... Nah, salah ya. Misalnya yang tampilnya si kodenya, harusnya sih jumlahnya. Sorry. Ini kita hapus dulu deh. Gini deh caranya. Caranya itu kalau nggak salah gini, kemudian ya kita pakai string, kemudian pakai kutip ini ya, backtick ya. Backtick, kemudian di sini kita kasih jumlah jumlah ya. Ini harusnya di dalam format blade-nya. Nah, gini, kemudian string ya. Kemudian bukan gini. Nah, kurung kurawal pakai backtick. Nah, kemudian masukin deh jumlah underscore. Nah, jumlah variabel d ya, variabel d. Kemudian ini kita gini.
jumlah underscore ya, jumlah underscore variabel J kode jenis tunjangan ya. Nah, kita coba tes dulu. Kita coba tes, harusnya bisa, tapi coba dulu deh. Nah, ini nggak nampil ya. Nggak tampil, coba ada yang salah mungkin ya. Di sini kan variabel D jumlah underscore. Coba ya. Kita coba tes dulu di sini, kita daidam dulu. Daidam variabel tunjangan. Oke, di sini. Oke, nggak muncul ya karena udah di VGNet. Kita di atas aja. Nah, get query. Coba tes ya. Nih datanya nih, kita coba cek. Nah, ini kan jumlah underscore TJ01. Berarti oke, harusnya datanya tampil ya. Kita coba benerin dulu ya. Coba cek. Oke. Coba di tadi tuh di indeks ya. Nah, ini coba jangan pakai backtick tapi pakai kutip 2 aja. Nah, seperti ini. Kita coba tes. Datanya muncul ya, sesuai dengan yang tidak kita masukkan di data jenis tunjangan. Oke, di sini kita tinggal kasih format angka aja. Nah, format angka ini udah kita buat di helper ya. Oke, sip. Nah, harusnya udah ada. Nah, kemudian kita kasih ininya allegiance-nya ke right ya. Class text and seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan button edit sama hapusnya. Kita copy paste lagi dari yang gaji pokok ya. Nah, gaji pokok mana nih? Nah, ini ya. Kita copy paste saja bagian kolom yang ada button edit sama hapusnya. Kita balik lagi ke tunjangan, kita paste di sini. Kita rubah permissionnya menjadi tunjangan ya. Ini juga menjadi kode tunjangan. Ya, kode tunjangan, oke. Di sininya juga kita rubah jadi tunjangan, dan ini tunjangan, dan ini juga kita rubah jadi kode tunjangan. Oke. Nah, sekarang kita di bagian editnya ya, kita rubah menjadi edit gaji. Nah, ini ya, edit tunjangan maksudnya. Kemudian ininya kita ambilnya berdasarkan kode tunjangan yang dipilih. Oke. Nah, oke, sudah ya. Ininya atributnya kode tunjangan. Oke. Sekarang kita tinggal bikin form editnya. Kita bikin new file di sini di folder tunjangan, edit.blade.php. Kemudian Kemudian kita tinggal copy paste saja yang dari sini nih. Ya, copy paste dari yang create ya, copy paste edit sini. Dah. Oke, kemudian. Nah, kemudian ininya kita rubah menjadi update ya. Kemudian ininya kita rubah ya menjadi kode tunjangan. Kita tambahkan parameter maksudnya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah kita buka ke tunjangan controller. Kita Mana kita belum bikin metode editnya di sini ya. Public function edit. Oke. Nah, di sini kita tampilkan data karyawannya, kemudian jenis tunjangan. Sebentar. Di sini kita cari atau tampilkan data tunjangan berdasarkan kode tunjangan. Nah, tapi di sini untuk kode tunjangannya kita decrypt dulu ya. Nah, jadi di sini kita tinggal panggil variabelnya saja. Oke. Oke, ini cryptnya masukin dulu, sip. Oke. Sebentar. Nah, di sini
untuk detail tunjangan ya. Nah, untuk detail tunjangannya di sini kita bikin seperti ini. Detail tunjangan. Nah, di sininya kita lap join dulu ya. Atau di bawah aja di sini. Kita lap join. Di sininya kita dari jenis tunjangan aja deh, jenis tunjangan. Ya. Jenis tunjangan. Oke. Sebentar. Ya benar. Dari jenis tunjangan aja di sininya. Tapi di sininya kita lap join dengan karyawan tunjangan detail. Kenapa dari jenis tunjangan? Karena ketika misalnya nanti ada tambahan data jenis tunjangan, kemudian mau kita tambahkan, ya mau kita edit, nah dia harusnya muncul. Kalau dari detail ngambilnya, kalau misalnya ada jenis tunjangan yang ada tambahan jenis tunjangan, nah yang munculnya itu hanya yang sesuai dengan yang di input aja sebelumnya, gitu ya. Oke. Kita berarti ini ya, lap join ke karyawan tunjangan detail ya berdasarkan kode jenis tunjangan. Sip. Oke, di sininya kita tinggal parsing datanya. Data jenis tunjangan. Nah, detail tunjangan ya. Di sini kita kasih order by. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba tes dulu. Kita coba edit di sini. Nah, muncul ya. Muncul ininya, cuman sekarang kita tinggal munculin jumlahnya atau datanya ya. Di sini kita di halaman editnya lagi ya, kita balik ke halaman edit. Nah, di bagian karyawan ya, kita bikin sama seperti yang edit di sini ya. Apa jadi kita cek dulu kalau misalnya nick sama dengan data tunjangan nick ya di sini. Nah, maka kita tambahkan selected gitu ya. Kemudian kita kasih disable supaya tidak bisa diubah untuk data karyawannya. Disable. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba edit. Nah, muncul ya. Tapi harusnya ini disable ya. Oke, value option. Bentar, option. Oke, ininya ya. Option. Kok di sini? Nah, ini harusnya disabled. Harusnya terdisable ya. Nah, tapi kok enggak ya? Disabled sama dengan true. Atau kita coba lihat yang di gaji pokok editnya ya. Nah, ini kan disabled ya, value. Oh, disablenya bukan di optionnya tapi di selectnya. Sorry. Udah mulai ngaco nih ya. Kita coba edit. Nah, di sini mana tadi tuh? Kok hilang? Oh, ini nih. Disablenya bukan di sini tapi di sini. Oke, udah ya. Oke, terdisable. Kemudian di sininya, nah di bagian value untuk jenis tunjangannya kita tambahin value. Nah, value-nya itu diambil dari ini ya, jenis tunjangan. Jadi di sininya variable D jumlah. Kemudian kita kasih format angka. Nah, seperti ini. Cuman di sininya kita kasih kalau misalnya D jumlahnya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tidak sama dengan 0, maka tampilkan si format angkanya ya. Tapi kalau misalnya 0, kita tampilkan 0.
atau misalnya tidak sama dengan kosong aja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba tes. Nah, muncul ya, angkanya muncul. Oke, nah tanggal berlakunya ya. Tapi sebenarnya nanti kita kasih defaultnya aja ya, default value-nya itu 0 aja ya. Nah, di sininya nih, di detail tunjangannya, di migration-nya ya, biar nanti ketika misalnya ada tambahan jenis tunjangan baru, nanti defaultnya itu dia 0, tapi kan kosong ya. Udah gini aja deh. Udah oke. Sip. Udah, kalau sudah tinggal yang tanggal berlakunya ya. Yang tanggal berlakunya kita tambahin value-nya. Kita coba. Nah, sekarang kita tinggal ubah misalnya jadi 200.000. Ya, cuman ini untuk proses update-nya belum kita buat ya. Nanti kita masuk lagi ke tunjangan controller ke sebenarnya kita tinggal copy paste saja dari yang store ya. Maaf. Dari yang store ini kita copy paste. Kita rubah jadi update. Nah, karena si update ini dia menerima parameter dari kode tunjangan, maka di sininya kita tambahkan parameter kode tunjangan. Kemudian, nah di sininya kita decrypt dulu ya. Nah, karena kan tadi yang dikirimnya sudah dienkripsi ya. Nah, ini karena kita nggak perlu nick ya, karena nicknya itu tidak bisa dirubah, jadi untuk validasinya kita nggak usah tambahin nick. Oke, untuk kode gajinya pun ini kita nggak perlu ya. Di sininya kode tunjangannya nggak perlu ya, ini nggak perlu. Jadi yang di bagian tunjangannya hanya tanggal berlakunya saja gitu ya. Nah, kalau yang di sini kita hapus dulu aja. Kita hapus dulu, jadi kita reset dulu untuk detail tunjangannya. Kemudian nah, baru kita tambahin lagi data yang barunya seperti itu ya. Oke, kita coba reload dulu ya. Kita coba edit, kita coba rubah misalnya jadi 200.000. Kita submit. Nah, error ya. Oke, ini masalahnya sama ya. Jadi saya lupa menambahkan method put di sini. Nah, method put ya, kita coba lagi. Misalnya makannya jadi 200.000 ya. Kita update. Nah, di sini kode tunjangan doesn't have a default value. Oh, di sininya nih. Di sini nggak perlu ya. Di sininya kita ambil dari sebentar, kode tunjangan kan. Sebentar. Kode tunjangan doesn't have the default value kan, tuh kode tunjangannya kan ini kan. Nih. Kode tunjangannya yang ini harusnya kan. Tapi coba kita nah, kode tunjangan doesn't have the default value katanya. Tanggal berlaku insert into karyawan. Oh, salah ya. Ininya harusnya update bukan create ya. Maaf. Oh, di sini kasih where. Nah, seperti ini harusnya ya. Sorry. Coba edit. Coba update. Nah, berhasil ya. Jadi 200.000. Sekarang kita tinggal hapus saja datanya. Kita tinggal bikin method destroy. Destroy variable kode tunjangan. Ya, di sininya kita sebenarnya tinggal copy paste saja yang tadinya. Tapi oke lah ya. Di sini nah, sebenarnya kita cukup delete ini aja, tunjangannya aja karena kan kita udah relasikan ya dengan relasi cascade on delete. Jadi kalau misalnya yang masternya di delete, otomatis detailnya di ke delete juga. Ya. Nih, kita coba tes dulu, kita pastiin ya, kita close dulu ini. Nah, ini kan ada datanya nih ya. Kemudian di sini ya. Jadi kalau misalnya karyawan tunjangan, oh ininya sebentar nih. Aduh, ininya salah kayaknya. Tadi ke insert lagi ya. Bentar. Karyawan tunjangan detail. Nah, ini harusnya ya. Aduh, salah nih. Bentar. Kita yang ini nih kita hapus dulu deh. Tadi ke insert ya.
Nah, ini harusnya itu pakai ini. Kalau misalnya ada dua query seperti ini kita harus pakai db begin transaction. Jadi kalau ada yang error, maka dia akan nge-rollback semuanya gitu ya. Kan di rollback datanya gitu ya. Nah, sini baru di commit. Nah, ini baru rollback. Nah, begitupun tadi yang di insert data ya, sama harusnya di sini kita kasih db begin transaction. Di sininya kita kasih commit. Nah, di sini kita kasih rollback. Oke, kita coba delete ya, untuk delete-nya nih. Kita coba delete. Jadi kita nggak perlu ngebikin query untuk delete detailnya, karena harusnya dia otomatis ke delete ya. Karena kan kita pakai cascade ya, ini kehapus, ini harusnya juga kehapus. Sip, udah. Oke, kita coba masukin lagi datanya. Misalnya ada Marifa, makannya 150.000, jabatan 250.000, istri 300.000, tanggung jawab 1.500.000, tanggal berlaku 30, tanggal 1 misalnya. Ya, submit. Oke, berhasil disimpan. Oke, sekarang kita bikin untuk filternya ya. Coba filternya nih, apakah udah jalan apa belum ya? Kita coba tes misalnya Farhan. Oke, nggak ada ya. Untuk filternya udah aman kayaknya. Tasik, oke. Kalau Bogor, enggak ya. Sip. Oke, itu aja mungkin untuk update kali ini ya. Untuk penambahan tunjangan karyawan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke perhitungan payroll-nya ya. Tentunya akan kita kombinasikan dengan perhitungan data presensinya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.